Oke teman-teman, jadi ini adalah UPS yang udah gua pakai 2 tahun lebih, si APC BX 1600 ya, yang 2 tahun lalu pernah gua kontenin. Ternyata hari ini sudah meninggal, baterainya sudah shock ya. Dulu Februari 2021, sekarang udah di bulan Mei 2023, jadi 2 tahun lebih ya. UPS baterainya memang umurnya segitu, apalagi ini gua pakai 24 jam on terus ya. Dan kebenaran sekarang mati lampu ya. Jadi sudah nggak kepake ya. Rencana gue pengen ganti di dalamnya baterainya pakai aki kering yang sesuai dengan spesifikasinya. Jadi nanti bakal dibawa ke tukang aki yang biasa dipakai langganan sama bapak gue buat ganti aki motor sama ganti aki mobil ya. Nanti kita lihat dulu apakah bisa diganti akinya atau enggak ya. Soalnya kalau beli baru kan lumayan guys, mahal gitu anjir, 3,5 juta. Oke teman-teman, sekarang sudah hari berikutnya ya. Jadi gue memutuskan untuk ganti baterai UPS gue karena sudah ada tanda-tanda harus baterainya diganti gitu menurut gue. Dan sebelum gue lebih lanjut, gue ngasih lihat dulu nih ya bagaimana UPS gua bunyinya atau gimana sampai akhirnya gue memutuskan untuk ganti baterainya. Nah kurang lebih bunyinya seperti itu. Jadi UPS-nya kalau nggak dicolok stop kontak atau nggak dicolok apapun, dia bisa nyala normal gitu. Tapi pada saat gue colokin stop kontak, dia tuh lampunya kedip-kedip dan suaranya konstan gitu tuh gitu. Dan akhirnya gue baca manual dulu teman-teman ya, apa yang harus dilakukan ketika seperti itu. Dan ternyata di manual pun ada ya. Jadi kalau keterangan lampunya flashing terus juga dia suaranya konstan, biasanya baterainya habis atau enggak ya emang udah meninggal aja gitu, si baterainya harus diganti teman-teman ya. Dan gue sempat ngecas juga, ternyata ya kagak bisa tetap kayak gitu-gitu juga. Jadi mau nggak mau kita harus mengganti baterainya. Lalu abis itu untuk memastikan ya, gue nggak mau sotoy ngasih keputusan gue sendiri. Akhirnya gue nanya pihak APC-nya langsung, karena gue pakai UPS APC ya teman-teman ya. Gue tanya ke mereka dan mereka ngejawab katanya kemungkinan baterainya drop atau emang udah bocor atau udah meninggal lah kata gitu ya. Terus gue nanya ke mereka, kalau misalkan baterainya drop bisa nggak gue minta tolong gantiin baterainya gitu sama pihak APC-nya langsung gitu, kayak mereka datang ke Bogor apakah bisa atau tidak. Gue nanya dulu seperti itu. Kalau misalkan bisa nanti bayar berapa atau gitu. Pokoknya gue tanya kayak gitulah ya. Terus kata mereka kagak bisa gitu ya. Dan baterai pengganti itu mereka menyarankan untuk ganti sendiri gitu ya, dengan mencari tutorial di YouTube. Katanya sudah banyak. Ganti bisa sendiri karena tutorial di YouTube sudah banyak. Dan ya wes, gue nanya lagi ke bawahnya apakah ada tipe baterai yang support itu untuk UPS-nya. Mereka bilang ada yang seri RBC 176. Terus gue nyari di etalase itu gue nggak ada, di Tokped juga gue nggak nemu ya, namanya RBC 17 kalau nggak salah. Gue nanya lagi tuh, apakah benar ini baterainya sejuta gitu, gue tanya kayak gitu. Bukan yang itu, tipenya seri RBC 176, belum ada linknya. Oke, jadi belum ada baterai pengganti khusus APC-nya. Gue nyari sampai detik ini video ini dibuat, gue masih nggak nemu tuh baterai apa yang cocok buat si UPS yang gue itu ya. Lalu abis itu gue baca manual lagi teman-teman ya tentang spesifikasi baterainya. Gue baca lagi, ternyata dia itu pakai baterai 2 biji yang 12V terus juga 7 AH gitu, ada 2 biji baterainya kayak gitu ya. Dan di bagian bawah ada tulisan itu intinya tuh kalau mau ganti baterai ya lo harus ke orang yang bener-bener ngerti, jangan lo ganti sendiri. Pokoknya tulisan not user replaceable bla bla bla. Pokoknya disarankannya jangan ganti sendiri dah. Lo harus ganti ke orang yang lebih ngerti atau ke teknisi si UPS itu tersebut gitu teman-teman ya.
Tapi sama pihak APC-nya gue disuruh ganti sendiri gitu. Jadi gue kebingungan sendiri, ini gue ganti sendiri apa gimana anjir ganti sendiri, tapi kata manual yang nggak boleh, gue takut kesetrum juga gitu. Akhirnya gue sempet bingung, so gue nanya lah ke toko-toko lain yang jual produk APC teman-teman. Dan dari gue nanya-nanya ke toko ya, jawabannya sama teman-teman. Kayak apakah gue bisa minta tolong untuk gantiin baterai UPS gue, jawaban dari mereka sama. Katanya tinggal beli baterainya, ganti sendiri, nonton tutorial di YouTube teman-teman ya. Oke, dan abis itu gue kan penasaran ya, gue nyari lah di YouTube tutorialnya, ada nggak sih orang yang pernah ngeganti baterai UPS yang gue nih, yang 1600, dan gue nggak nemu teman-teman. Terus kalau misalkan gue mau ganti sendiri, piye gitu. Tapi gue nemu versi yang lebih rendah, yang 900 VA gitu. Nanti mungkin linknya gue akan taruh lah di deskripsi ya. Gue nyari tahu tuh gimana cara ganti baterai UPS. Sebenarnya simpel sih, tinggal buka baut yang bawah, lepas konektor-konektor, pasang lagi, udah gitu selesai. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman ya. Tapi kan listrik ya gue ngerti juga anjir, kesetrum atau apapun lah ya. Karena balik lagi di user manual juga kan tidak disarankan untuk ganti sendiri gitu teman-teman ya. Terus soal tipe baterainya, ini gue nanya juga gitu, baterai yang cocok apa? Ada yang nyaranin yang sama persis ya, kayak 12V, 7,0 Ah gitu ya. Harganya ada yang 170.000 gitu teman-teman. Terus juga ada yang 7,2 Ah harganya 200.000-an lebih gitu ya. Jadi gue bingung, apakah memang boleh kalau misalkan bawaan baterainya tuh 7 Ah tapi diganti 7,2 gitu ya. Dan karena gue tidak mendapat jawaban, jadi gue hubungin lah tukang aki yang langganan bapak gue gitu. Gue nanya ke dia kalau ganti aki yang model seperti ini apakah bisa atau tidak gitu. Dan kata mereka bisa gitu kalau mau ganti aki UPS-nya ya. Harganya per bijinya 220.000, tapi itu tukar tambah katanya. Jadi punya gue diambil sama mereka, terus mereka ngasih gue aki yang baru gitu. Tapi dengan spesifikasi yang lebih tinggi ya. Jadi kan bawaannya dia 7 Ah, yang dari mereka itu 7,5 Ah gitu ya, lebih tinggi. Terus gue tanya apakah itu aman, kata dia sih aman gitu. Selama dia 12V gitu katanya sih aman. Gue nggak ngerti juga kan ya, gue kan nggak ngerti soal pelistrikan per aki-akian duniawi. Dan ya udah itu kan kata mereka, kata si tukang akinya udah bener fix gitu bisa pakai itu, ya wes gue percayain aja. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lebih ngerti soal aki, mungkin bisa di komen di deskripsi aja ya. Oke, nah habis itu ya wes gue bawalah si UPS ini ke tukang akinya, dan gue juga di situ ngeliatin ke dia ini video cara gantinya yang si versi yang lebih rendah ya, jadi cuman buka baut yang bawah, habis itu tinggal tarik. Ternyata cara bukanya sama teman-teman ya, cuman bedanya kalau yang di video yang ada di YouTube itu dia baterai akinya cuma satu, sedangkan punya gue ini ada dua karena gue yang versi 1600. Kalau yang di konten-konten di YouTube itu yang versi yang versi 900 VA gitu ya. Dan ya wes akhirnya dibongkar lah UPS gue. Nah mungkin teman-teman gue ngasih sedikit tutorial kecilnya aja ya cara ngebukanya ya, tapi gue akan praktekin. Intinya step pertama lu harus cabut konektor yang di belakang ini ya, oke, sampai kebuka. Kalau misalkan susah dibuka pakai tangan, pakai obeng dicongkel dikit nih. Jadi obeng minus ke yang bagian ininya terus dicongkel dikit. Nah habis itu di bagian bawah itu ada 4 baut ya. Kalau dibalikin ya, jadi 1, 2, 3, 4. Sama di tengah sini di bagian bawahnya itu ada 1. Jadi ada 5 baut total. Dibuka bautnya lalu tinggal diangkat seperti itu aja teman-teman ya. Habis itu tinggal diganti baterainya. Kalau gue lihat si abang-abang yang gantinya jujur kayak gampang teman-teman ya. Tapi balik lagi karena gue belum pernah berurusan sama aki, jadi gue ngeri juga gitu menyentuh-nyentuhnya ya. Apakah bakal aman atau kesetrum kan gue kagak tahu ya. Jadi gue menyerahkan semuanya ke si abang-abang tukang akinya gitu. Dan yowes ini teman-teman bisa lihat ya proses penggantiannya. Mungkin nggak lengkap videonya tapi ya bisa kebayang lah ya step by stepnya. Baterainya sudah diganti, semua sudah normal, ya wes gue pakai secara normal aja teman-teman ya. Tapi
untuk UPS ini sebenarnya gue masih nggak ngerti teman-teman soal sine wave, pure sine wave, simulator sine wave itu gue nggak ngerti ya, karena pada saat awal gue punya UPS ini kan emang waktu itu di endorse ya teman-teman ya. Jadi pihak dari mereka nawarin mau nggak review UPS kita, gue bilang mau. Terus dayanya berapa watt, gue bilang gue butuh 900 watt dan dikirimin yang ini untuk komputer, untuk TV, kata mereka sih bisa ya. Dan sampai sekarang 2 tahun perjalanan untuk misalkan UPS harga 3,5 juta, menurut gue ya itu oke-oke aja gitu loh teman-teman ya. Dia masih bisa nyala, masih bisa nge-backup ya, sampai sekarang udah meninggal dan udah diganti baterai juga, menurut gue ini masih oke teman-teman ya. Tapi ngomongin soal UPS juga teman-teman ya, kalau teman-teman ngerti soal sine wave atau pure sine wave, simulator sine wave, boleh komen di deskripsi ya. Terus juga kalau teman-teman ngerti soal modif UPS itu boleh tulis di deskripsi juga, karena gue ngelihat di Tokped gitu ya, yang ngejual UPS ini ada yang ngejual 1 juta dengan spesifikasi yang sama, cuman baterai dalamnya udah nggak pakai yang bawaan gitu, sudah diganti pakai aki yang lain gitu. Apakah itu aman atau tidak, gue kagak tahu juga teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai aki UPS yang modif, atau memang ada yang pakai UPS dari brand lain. Coba komen aja ya, kita diskusi sama-sama, karena gue juga masih benar-benar butuh belajar banyak soal si UPS ini ya. Oke, paling segitu aja teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat ya. Ini video banyak ngocehnya gue, tapi nggak apa-apa lah, mungkin bisa sharing-sharing sama semuanya. Oke, thank you. Sudah normal.